Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Haleluya. Saya undang kita sama-sama berdiri. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus, saya dan Anda dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Apa kabar hari ini? bersama Yesus, saya dan Anda dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami membutuhkan jamahan kuasa Roh-Mu. Kami rindu lawatan-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Oh Yesus, kami persembahkan pujian syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Pujian kami, sembah kami, haleluya. Katakan kuasa atas setiap kami ya Bapa. Rawatlah setiap Terima kasih Tuhan. jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Ku bersyukur. Kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu. Ini yang menjadi pengakuan kami Ya Tuhan. Allah, Jiwa kami rindu dan haus akan Engkau. jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan jiwaku merindukan-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup.
kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih karunia, anugerah dan penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu yang telah berlalu. Dan kami bersyukur untuk penyertaan, kasih karunia, dan anugerah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami untuk hari-hari ke depan. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami dapat terus berpegang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, karena Tuhan adalah sumber segala sesuatu bagi kami. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita berdoa syafaat. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang Tuhan sudah pelihara. Diberkatilah perekonomian bangsa kami, diberkatilah pertanian, pertambangan, industri dan seluruh sektor ekonomi yang ada. Biarlah bangsa yang besar ini dapat menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus kali ini Tuhan, untuk proses demokrasi yang sedang berjalan di bangsa kami. Bapa, berkati Tuhan proses demokrasi ini ya Tuhan, terkhusus dengan waktu pemilu yang sudah semakin mendekat. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati proses demokrasi ini dengan kedamaian dan ketertiban. Biarlah setiap kampanye, baik kampanye online maupun onsite di berbagai tempat, dapat berjalan dengan tertib dan aman. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Diberkatilah Bapak Presiden dan seluruh anggota kabinet di dalam masa tugas, di dalam sisa masa tugas ini ya Tuhan, biarlah mereka dapat terus melaksanakan tugas mereka dengan baik. Berkatilah juga para pemimpin daerah, sehingga para pemimpin sampai dengan para pemimpin lingkungan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan. Diberkatilah setiap gereja-gereja Tuhan dari seluruh denominasi. Diberkatilah setiap hamba-hamba Tuhan, para gembala sidang, para pengurus sinode, dan para ketua sinode, agar mereka semua dapat terus menyuarakan kebenaran Tuhan dengan didasari akan takut dan gentar akan Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat dan kekuatan. Sertai mereka ya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Berkati mereka dalam tugas pelayanan Engkau percayakan, sehingga setiap hamba Tuhan dapat melayani Engkau dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja di tempat ini ya Tuhan. Diberkatilah gereja-Mu GBI Gading Serpong. Diberkatilah Ibu Gembala kami dan keluarga, serta seluruh pengerja di tempat ini, agar setiap kami dapat melayani Tuhan dengan baik. Diberkatilah juga setiap jemaat, setiap keluarga, youth, teens, dan sekolah minggu. Biarlah setiap anak-anak Tuhan dapat terus bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam ibadah ini kami juga memohonkan hikmat dan urapan dari Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman yang ditaburkan jatuh di tanah yang subur, bertumbuh dan menghasilkan buah yang limpah. Berkatilah juga perjamuan kudus yang akan kami terima ya Tuhan. Biarlah melalui perjamuan ini kami diingatkan kembali akan pengorbanan Kristus bagi setiap kami, yang memperdamaikan kami dengan Bapa, dan kebangkitannya yang mulia yang membawa setiap kami ke dalam kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, diberkatilah pula setiap jemaat yang hadir. Biarlah ibadah ini dapat menyukakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memberikan korban persembahan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak
kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu ya dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku dengan gendang. Ku puji haleluya. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, saudaraku. Haleluya. Kita memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa. Yes, kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, haleluya, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Saudaraku, kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Dalam hidupku, Engkaulah harapan. dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Engkaulah sauh yang kuat. Engkaulah kekuatan bagi kami. Dikala di tengah-tengah dunia yang serba tidak menentu, di tengah-tengah dunia yang begitu mencekam dan menakutkan, maka Engkaulah
kekuatan kami. Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah iman dan pengharapan kami. Terima kasih ya Bapak. Sebab itu Kau melawat setiap pribadi. Jamah kami satu persatu. Jangan ada yang terlewati. Tapi biarlah hari ini Tuhan, Kau melawat setiap kami. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah kami. Dan saat ini bekerjalah, bersabdalah. Biar setiap kami pulang dengan membawa kekuatan baru, pengharapan baru, sukacita di dalam Engkau Tuhan. Makasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari yang siap menerima firman kita katakan bersama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Kita boleh ada saat ini di dalam rumah Tuhan. Baik. Hari ini ada banyak yang gak datang ya. Saya lihat ada banyak yang tidak hadir hari ini. Oke. Mari kita tidak kendor iman kita, tapi semakin hari iman kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Baik, saya harap tidak ada yang banyak bergerak. Ya, kita semuanya mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya akan menyampaikan tentang iman dan kekudusan Henokh. Iman dan kekudusan Henokh. Bulan ini kita fokus bicara tentang iman dan kekudusan. Ya, kita tahu bahwa tahun ini adalah tahun kita beriman teguh, betul? Tahun ini adalah tahun kita beriman teguh kepada Kristus. Dan bulan ini kita bicara tentang iman dan kekudusan. Nah, minggu pertama kita bahas tentang Henokh. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang kelima, ayat 21 sampai 24 dan Ibrani 11. Bisa saya kendalikan dari sini, Rio? Terima kasih. Biar saya aja yang gituin deh. Oke. Kita akan baca dalam Kejadian 5 ayat 21 sampai 24 dan Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. Kita baca dulu Kejadian 5 ayat 21 sampai 24 ya. Yang perempuan baca 21, 22 kaum pria, begitu selanjutnya ya. Ganjil yang wanita, yang genap pria. Mulai dengan 21, wanita terlebih dahulu. 23. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Ibrani 11, ayo ayat 5, 2, 3. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Amin. Nah saudara, gak banyak orang mungkin tahu tentang Henokh. Dan Henokh pun memang gak banyak diberitakan. Usianya pada zamannya pun hanya sampai 365, sebab setelah itu dia diangkat Tuhan. Ya. Jadi siapakah Henokh? Siapakah Henokh? Dia adalah keturunan ketujuh dari Adam melalui Set. Ya, kita tahu bahwa Adam pertama memiliki anak Kain dan Habel. Tetapi akhirnya terjadi pembunuhan pertama.
karena Kain membunuh Habel. Dan Tuhan menggantikan Habel dengan Set. Ya. Jadi melalui keturunan Set, maka Henok sebagai keturunan yang ketujuh dari Abraham. Dia adalah anak dari Yared. Ya. Dan dia dikenal sebagai orang pertama yang diangkat Tuhan hidup-hidup. Setelah Henok ada lagi yang diangkat Tuhan hidup-hidup. Saudara tahu siapa? Bukan. Elia. Ya. Hanya kalau Elia itu ada kendaraannya. Kendaraannya apa? Kereta kuda berapi. Henok tidak pakai kendaraan. Tapi dia hilang. Dia tidak ada lagi, dikatakan begitu ya. Jadi Henok tidak mengalami kematian. Jadi dia mengalami rapture, saudara. Itu rapture pertama itu, Henok ya. Enggak ada lagi. Nah itu Henok. Jadi dia hidup, pada saat itu dia hidup itu di dalam budaya duniawi yang sudah mulai korup. Tetapi dikatakan bahwa dia memiliki iman. Nah saudara, kita mau belajar hari ini bahwa kita juga dapat mengatasi dunia ini. Untuk kita bisa berjalan dengan Tuhan, dengan memiliki iman. Mari kita lihat lebih lanjut tentang Henok ini. Ya, saudara bisa lihat di situ ya, saya mencoba saya menghitung dari kejadian, kitab Kejadian ini. Jadi kalau kita lihat saudara ya, kita lihat nih kalau saya bikin ini adalah saya nggak bisa tunjuk dari sini karena TV nggak bisa terima ini ya pointer rupanya. Jadi itu setiap garis vertikal itu adalah per 100 tahun. Jadi mulai Adam 100 tahun, 200, 300, 400, 500 sampai ke tahun 2000. Jadi saudara, kita lihat di sini bahwa Henok itu ada di keturunan ke-7. 1, 2 setelah Adam, ya. Kalau kita perhatikan ini, maka Henok dalam hidupnya dia masih berjumpa dengan semua orang tuanya. Dia masih bisa bertemu dengan Adam. Ketika Henok lahir, Adam waktu itu usianya sekitar 600-an tahun. Masih ketemu. Kalau mereka tinggalnya berdekatan, tentunya Henok banyak mendapatkan kabar. Adam banyak cerita tentang Allah, tentang bagaimana Taman Eden itu kepada Henok. Ya. Henok masih berjumpa dengan seluruh buyut-buyutnya tuh. Dengan Set, dengan Enos, dengan Kenan, dengan Mahalalel, dengan Yared, dia ketemu ya. Dia ketemu juga dengan Metusalah tentunya anaknya. Dan masih sempat berjumpa dengan Lamek. Tetapi dengan Nuh dia sudah tidak melihat. Nah kita lihat bahwa dalam usia 365 dia diangkat. Nah kalau kita lihat di sini ya, Metusalah adalah usia terpanjang pada saat itu dalam sejarah dunia. Enggak ada orang yang mencapai seusia Metusalah. 969 tahun usianya. Hampir 1000 tahun usianya Metusalah. Itu adalah orang yang paling panjang usianya, ya. Lalu kita lihat, saudara, ini yang luar biasa. Saya dengan memperhatikan ini, saya melihat luar biasa itu Tuhan. Ketika Nuh dipanggil oleh Tuhan, itu dia berusia 500 tahun. Jadi sekitar tahun 1500-an. Sekitar usia 500 tahun setelah dia punya anak Sem, Ham, dan Yafet. Tuhan memanggil Nuh. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Kurang lebih 100 tahun. Itu perjuangan Nuh yang luar biasa. 100 tahun dia membangun, 100 tahun dia menghadapi olok-olok dari sebangsanya. Ya, nah kita perhatikan di sini. Ketika Nuh berusia 600 tahun, air bah terjadi.
Yang luar biasanya, ketika air bah itu terjadi, seluruh nenek moyangnya itu sudah nggak ada. Sudah nggak ada itu, seluruh nenek moyangnya. Bahkan Metusala itu mungkin sesaat sebelum air bah itu dicurahkan, Metusala itu meninggal. Sebab kurang lebih dia meninggal di tahun yang sama seperti air bah turun, yaitu tahun 1656, kurang lebih sekitar itu kalau menurut perhitungan tahun-tahun dari tokoh-tokoh ini, ya, kurang lebih seperti itu. Dan Nuh masih berumur sampai 950 tahun. Nah, setelah Nuh, usia orang mulai turun. Usia orang mulai turun setelah Nuh. Sem itu menjadi usianya lebih rendah, terus sampai akhirnya Abraham usianya hanya 180-an tahun. Ketika zaman Daud mengatakan usia manusia itu berapa? 70 tahun. Kalau bisa 80, ya. Jadi kalau kita lihat sini ya, selama 2000 tahun itu hanya 10 keturunan, saudara. 10 keturunan. Tapi setelah itu percepatan. Setelah itu kita akan sulit menyusunnya lagi karena umur orang terlalu pendek. Dan sekarang dalam tempo 100-200 tahun aja sudah terjadi berapa keturunan. Apa yang kita bisa ambil dari sini? Bahwa sebenarnya waktunya Tuhan itu memang dipercepat. Dulu tuh 2000 tahun tuh hanya 10 keturunan. Lambat sepertinya. Lambat sekali, semua berjalan tuh lambat. Tapi sekarang semua serba cepat, saudara. Umur sekarang itu semakin pendek, dan semakin pendek. Oleh sebab itu antara Abraham sampai kepada kedatangan Yesus itu singkat. Karena apa? Karena generasi itu menjadi lebih pendek. Nah, Henok ada di zaman itu. Itu luar biasa. Henok memiliki iman, mungkin iman yang diwariskan dari nenek moyangnya. Sebab dia masih berjumpa dengan Adam, dia berjumpa dengan Set. Dia masih mengenal mereka semua. Dan dia mendapati iman itu dari mereka. Dan Henok menerapkan iman di dalam kehidupannya. Nah, saudara, di tengah-tengah dunia yang gelap dan jahat, Henok membangun kekudusan. Dan membangun kekudusan di dalam situasi yang seperti itu tuh tidak mudah, saudara. Itu adalah sebuah perjuangan. Itu adalah sebuah perjuangan. Dan kita mau belajar dari teladan Henok. Hari kita belajar tentang iman Henok. Dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat yang kelima, dikatakan karena iman. Diawali ayat ini dengan satu kalimat, karena iman Henok terangkat. Supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Henok beriman kepada Allah. Karena itu dia hidup bergaul dengan Allah. Di dalam Kejadian 5 ayat 22a dikatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, dalam King James Version dikatakan, and Enoch walked with God. Di dalam ISV, International Standard Version dikatakan, Enoch commune with God. Jadi kalau
King James mengatakan Enok itu berjalan bersama Allah. Tetapi menurut International Standard Version dikatakan Henok itu berkomun, bersekutu dengan Allah. Lalu di dalam YLT yang literal translation dikatakan Enoch walked habitually with God. Jadi Henok ini berjalan di dalam kebiasaan sehari-hari dengan Allah. Enggak seminggu sekali. Enggak sebulan sekali, apalagi setahun sekali. Ada banyak orang Kristen Paskah, Kristen Natal. Karena datangnya hanya pada saat Natal, pada saat Paskah datang ke gereja. Datang beribadah. Tetapi dikatakan bahwa Enok ini habitually, kebiasaan. Itu dia berjalan bersama Tuhan itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Ini yang luar biasanya. Apakah saudara sudah menjadikan doa sebagai sebuah kebiasaan belum? Apakah saudara sudah menjadikan membaca Alkitab itu sebagai sebuah kebiasaan belum? Habitually. Dengan kebiasaan menjadi dirinya. Nah, saudara, di dalam kejadian 5 ini 2 kali sampai disebut bahwa ia hidup bergaul dengan Allah. Di ayat 22 dan di ayat 24. Nah, saudara, apa artinya hidup bergaul dengan Allah? Apa artinya hidup bergaul dengan Allah? Nah, saudara, kita lihat bahwa hidup bergaul dengan Allah itu berarti yang pertama harus memiliki pengenalan dengan Allah sebagai dasarnya. Semalam Pak Epi di dalam doa pengurapan menyampaikan renungan bahwa kita nggak mungkin bergaul kalau kita nggak kenal. Ya betul ya Pak Epi ya. Kita harus kenal dulu. Bagaimana kita bisa bergaul saya dengan Uli kalau saya nggak kenal Uli? Bagaimana saya bisa bergaul dengan Yuli kalau saya nggak kenal Yuli? Kita harus kenal dulu baru kita bisa bergaul. Nah saudara, bagaimana kita bisa kenal Allah? Melalui firman-Nya. Sebab itu kalau kita tidak pernah baca firman, kita tidak suka baca firman, ya jangan harap kita bisa kenal Tuhan. Kita tidak akan bisa kenal Tuhan. Dan kalau kita tidak kenal Tuhan, ya gak mungkin kita bisa bergaul dengan Tuhan. Jadi yang pertama harus memiliki pengenalan dulu. Pengenalan akan Dia. Dan pengenalan ini saudara itu enggak stuck. Pengenalan harus dilanjutkan dengan hubungan. Kalau saya sudah kenal dengan Cindy, tapi sekedar kenal, maka saya tidak akan mengetahui bagaimana Cindy karakternya, bagaimana kesukaannya apa, kebiasaannya apa, saya tidak akan tahu. Sebab itu setelah kenal saya harus memiliki hubungan. Harus ada relasi dengan Cindy. Jadi ini adalah harus intens saudara. Rasul Paulus mengatakan yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus. Itu juga sampai kepada penderitaannya.
Enggak sekedar kenal, tapi juga kita bisa menyatu di dalam penderitaannya. Wah, itu sudah luar biasa. Itu sudah melekat namanya, saudara. Jadi harus memiliki hubungan. Saudara sudah kenal Yesus pastinya. Saudara yang ada di tempat ini pasti sudah kenal Yesus. Sekarang pertanyaan yang kedua, apakah saudara memiliki hubungan enggak dengan Dia? Iya, kalau saya lagi perlu, saya telepon Dia. Kalau saya lagi sedih, saya cari Dia. Nah, itu masih mending, sudah ada hubungan. Tetapi mari kita tingkatkan, enggak cuma kalau, kalau kita perlu. Kita hanya menjadikan Yesus itu sebagai apa? Tukang tolong. Pembantu kita. Kita seringkali jadikan Yesus itu pembantu kita. Kita bilang kan, Yesus tolong saya Tuhan, tolong saya. Kita jadikan Yesus sebagai pembantu kita. Yesus tolong buka jalan, Yesus tolong lindungi saya. Wah, kita seringkali kan begitu ya, seringkali. Tapi mari kita melangkah lebih lagi, jadikan Dia sahabat, saudara. Jadikan Dia sahabatmu. Kalau sahabat, apa-apa kita curhat sama Dia. Betul ya? Kalau sahabat kita percaya, kita curhat. Kalau kita suka, kalau kita senang, kita ajak Dia, yuk kita makan. Nah, itu kalau sahabat, saudara. Kalau kita lagi susah, kita curhat sama Dia. Kita mungkin bisa nangis di pundaknya Dia. Itu sahabat, saudara. Nah, jadikan Yesus sahabatmu. Bangun hubungan yang lebih akrab. Lebih akrab. Jadi kalau saudara bangun tidur aja melek mata, langsung yang terlihat sama saudara itu adalah wajah Yesus. Itu loh. Saking akrabnya. Nah, Henok begitu, saudara. Henok itu bergaul akrab dengan Tuhan. Sampai enggak ada cara lain yang lebih baik dari itu selain Henok bersama dengan Tuhan di surga. Karena begitu akrab dia dengan Tuhan. Nah, mari saudara, mari kita bangun pergaulan dengan Tuhan. Jangan bergaul dengan dunia. Kalau saudara bergaul dengan dunia, saudara kacau. Kalau saudara bergaul dengan dunia, saudara pasti akan jatuh bangun hidupmu. Saudara akan tersesat. Tapi mari bergaul dengan Yesus. Mari bergaul dengan Roh Kudus. Jadikan Dia sahabatmu. Dan Dia tidak akan alergi, saudara, untuk jadi sahabat kita. Meskipun Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Tapi kalau kita mau bergaul dengan Tuhan, maka Dia akan menguduskan kita. Roh Kudus akan menguduskan kita. Bergaul juga berarti memiliki pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Itu namanya pergaulan. Orang yang bergaul, saudara, pergi kemana-mana itu senangnya bersama. Kalau saudara punya teman akrab, maka saudara sering pergi bersamanya. Saudara sering, kalau saudara mau, kadang-kadang kalau teman akrab itu ke pasar aja, yuk barengan. Padahal cuma ke pasar doang. Yuk ke pasar barengan. Hanya karena apa? Hanya karena senang jalan bersama. Bisa ngobrol. Kan itu kalau orang akrab, ya. Jadi punya pengalaman-pengalaman bersama.
Nah saudara, hal ini berarti Henokh memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Jadi saya ingin jemaat GBI Gading Serpong, halo gitu ya. Jemaat GBI Gading Serpong, nah, itu punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Tadi kan udah kita nyanyi, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Kekasih, jadikan dia kekasih kita. Satu kali saya jadi ingat, waktu itu saya punya tetangga, seorang oma cantik. Banyak dari kita yang kenal. Namanya Oma Non Suntoro. Dia nggak tahu, saya belum dengar sekarang apakah dia sudah tiada. Saya tidak lagi mendengar karena sejak dia pindah saya sudah nggak ada hubungan lagi dengan dia. Jadi saya nggak tahu. Nah, tapi dia pernah cerita satu kali ketika dia ditinggal oleh suaminya terpikat sama seorang wanita yang lain, dia ditinggalkan, dan pada saat itu dia merasa terpukul sekali, tapi pada saat itu dia sudah kenal Tuhan. Lalu dikatakan dia keluar jam 3 pagi ke belakang rumahnya, dia menghadap ke langit, lalu dia katakan begini. Waktu itu dia usianya masih muda, masih cantik memang orangnya. Lalu dia katakan begini, Tuhan, mulai sekarang aku akan jadikan engkau suamiku. Oh maaf, itu bukan pada saat suaminya meninggalkan dia. Pada saat itu dia belum bertobat. Tapi pada saat suaminya meninggal, jadi suaminya itu setelah meninggalkan dia bertahun-tahun, datang lagi dalam kondisi sudah hampir mati, sudah sakit sekarat, datang minta ampun bersama istri mudanya. Coba bayangin saudara, para wanita bisa membayangkan sakitnya dirimu, engkau sudah ditinggalkan bertahun-tahun, tapi suamimu satu kali datang dengan membawa istri mudanya dan anak-anaknya. Coba, dan minta ampun, minta maaf, tapi dalam keadaan sakit. Nah waktu itu dia sudah bertobat. Jadi saat suaminya itu pergi meninggalkan dia itu mengalami pembaruan hidup. Itu cara Tuhan luar biasa bagi dia. Dan dia sudah bertobat. Jadi ketika suaminya meninggal di pangkuannya. Karena istri mudanya sudah pergi meninggalkan. Istri mudanya pergi meninggalkan, anak-anaknya pun ditinggalkan. Jadi anak-anaknya diurus sama Oma Non ini. Luar biasa. Diurus sama dia dan suaminya meninggal di pangkuannya. Pada saat suaminya meninggal, maka dia mengatakan begitu. Tuhan, mulai saat ini aku melamar engkau jadi suamiku. Coba bayangin saudara, dia katakan begitu, berani sekali dia. Dan setelah itu memang kejadian, dia karena suaminya ini bekas RPKAD, ya, lumayan pangkatnya. Jadi dia kenal dengan petinggi termasuk Sudomo. Sudah tahu Menteri Sudomo pada saat itu kan. Sudomo kita kenal sebagai apa? Sebagai orang yang banyak istrinya, bukan? Ya banyak sekali dia kawin cerai. Nah, satu kali Sudomo ketemu dia nih, menurut pengakuannya dia nih. Dan Sudomo melamar dia. Dia bilang, Non, kamu jadi istriku aja. Lalu menurut pengakuannya dia bilang, saya sudah punya suami sekarang. Oh kaget dia, siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dia sudah jadi suami saya. Saya sudah melamar dia, dia sudah jadi suami saya. Nah saudara, mari jadikan Tuhan itu sahabat kita. Jadikan dia itu kekasih kita. Kalau kita jadikan dia kekasih, saudara tidak akan pernah kesepian.
saudara tidak akan pernah hidupmu menjadi tanpa arah. Sebab dia begitu dekat. Ketika saudara mengalami sesuatu, maka kekasihmu ada di sebelahmu. Dan dia selalu yang berkata, jangan takut, aku besertamu. Jangan takut. Nah ini saudara yang luar biasa. Henok hidup bergaul dengan Allah. Dan itulah yang membuat dia itu menjadi berkenan kepada Allah. Nah saudara, yang ketiga yaitu kekudusan Henok. Tadi kita melihat iman Henok. Iman Henok karena dia bergaul dengan Allah. Ya. Lalu yang ketiga adalah kekudusan Henok. Henok hidup kudus. Ibrani 11 ayat 5 mengatakan karena iman Henok terangkat. Supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, nah ini penting. Dia memperoleh kesaksian bahwa dia berkenan kepada Allah. Wah, saudara luar biasa. Sebelum dia diangkat, Henok itu mendapat kesaksian. Jadi seluruh surga itu memberikan kesaksian bahwa Henok hidup berkenan kepada Allah. Wah ini luar biasa saudara. Kekudusan Henok digambarkan dengan hidup yang berkenan kepada Allah. Apa itu berkenan saudara? Berkenan itu artinya menyenangkan hati. Atau hidup sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu berkenan. Jadi kalau kita berkenan kepada karyawan kita, kita berkenan kepada pembantu kita di rumah, itu karena apa? Karena dia itu menyenangkan hati kita, karena dia itu selalu menuruti apa yang kita mau. Dia sesuai dengan pengharapan kita. Itu disebut berkenan. Nah, berkenan kepada Allah itu artinya menyenangkan Allah. Sekarang pertanyaannya saudara, mari kita memeriksa hidup kita. Apakah hidup kita ini menurut saudara sudah menyenangkan Tuhan belum ya? Apakah pekerjaan saudara, cara saudara bekerja itu menyenangkan hati Tuhan enggak ya? Apakah ketika kita melayani, pelayanan kita juga menyenangkan hati Tuhan enggak ya? Kalau kita tidak menyenangkan Tuhan, ya kita berarti enggak berkenan. Tuhan tidak berkenan. Kalau kita bekerja, kita berbisnis dengan cara tipu-tipu, ya udah pasti itu tidak berkenan. Karena Tuhan membenci tipu-tipu. Tuhan benci neraca serong katanya. Tuhan benci penumpahan darah. Kalau kita mengorbankan orang lain, itu namanya kita sedang menumpahkan darah. Tuhan benci itu. Kalau kita bekerja malas-malasan, Tuhan benci. Gak berkenan, gak menyukakan hati Tuhan. Mari kita periksa diri. Adakah kita memperoleh kesaksian di surga bahwa seluruh tim surga ini mengatakan hidupmu berkenan. Wah, luar biasa saudara.
Apa yang menyenangkan hati Allah, saudara? Ada dua hal yang Tuhan senangi dari kita, yaitu ketaatan dan kesetiaan. Lagi-lagi taat, lagi-lagi taat. Memang inilah inti dari iman. Iman tanpa ketaatan bukan iman. Iman akan melahirkan ketaatan. Kalau iman tidak pernah ada taatnya, itu bukan iman. Karena iman akan melahirkan ketaatan. Ketaatan dan kesetiaan. Nah, saudara, kita bertumbuh menjadi orang yang taat dan setia itu melalui seluruh pergumulan dalam hidup kita. Melalui perjalanan hidup kita, baik itu suka ataupun susah. Dalam Roma 5 ayat 3-5 mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pergumulan yang diizinkan Tuhan itu akan menempa ketaatan kita. Itu akan menumbuhkan kesetiaan kita. Justru pada saat disitulah ketaatan kita teruji. Kesetiaan kita teruji. Seperti Ayub teruji ketika dia mengalami segala macam kesulitan, kesengsaraan. Tapi jangan salah, saudara. Kesukaan hidup, kenyamanan hidup itu pun dipakai Tuhan untuk menguji ketaatanmu, ketaatan saya, kesetiaanmu, kesetiaan saya. Ada banyak orang yang pada saat dia sengsara setia. Tetapi ketika diberkati Tuhan, lupa Tuhan. Ada banyak orang seperti itu. Jadi waktu dia nggak punya apa-apa, rajin, saudara. Nggak ada hari Minggu berlalu tanpa datang ke rumah Tuhan. Tetapi ketika dia diberkati Tuhan, punya mobil, hari Minggu mulai bolong-bolong. Loh, kenapa? Iya, dari dulu kita nggak pernah rekreasi. Sekarang sudah waktunya. Ada kesempatan, ada juga kemungkinan punya mobil, pergi jalan-jalan. Sebab tidak punya hari lain. Hari semua pakai buat bekerja dan hanya hari Minggu. Sebab itu, saudara, Salomo berkata, Agur bin Yake berkata, Tuhan, jangan kasih aku kelaparan, sehingga aku melupakan Engkau. Jangan kasih aku juga kekenyangan, sehingga aku juga melupakan Engkau. Intinya seperti itu. Kata-kata sebenarnya saudara nanti baca aja. Jadi artinya, saudara, Tuhan pakai kelimpahan, kekurangan, semuanya Tuhan pakai untuk menguji iman kita, untuk menguji ketaatan kita, untuk menguji kesetiaan kita. Dan saya yakin Henok lulus. Dia dapat sertifikat
lulus. Dinyatakan bahwa dia itu hidup berkenan kepada Tuhan. Wow. Sama seperti kita selesai ujian skripsi kek, tesis kek, disertasi kek, lalu kita dicap memuaskan. Atau apa kalau cum laude istilahnya? Bukan, pujian. Dengan pujian. Wah, langsung distempel. Lulus dengan pujian. Lulus dengan memuaskan. Bukankah itu yang dicari, saudara? Sama. Bukankah itu yang dicari Tuhan pada manusia? Yaitu apa? Berkenan kepada Tuhan. Hidup kita ini, saudara, hanya satu yang kita cari, yaitu cap itu. Hidup berkenan kepada Tuhan atau tidak. Itu sebabnya saya suka dengan lagu menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu, saudara, yang Tuhan cari. Yaitu satu sertifikat yang mengatakan hidupmu berkenan. Dan Henokh mendapatkan itu. Dan itu luar biasa. Itu luar biasa. Cap seperti itu bahwa kita berkenan. Kita telah lulus di dalam ujian ketaatan. Kita telah lulus di dalam ujian kesetiaan. Yang terakhir, saudara, hidup sungguh-sungguh mencari Allah. Hidup sungguh-sungguh mencari Allah. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh mencari Dia. Ini ada kata yang penting, yaitu sungguh-sungguh. Ada banyak orang yang mencari tetapi tidak sungguh-sungguh. Jadi di tengah jalan ketika menghadapi tantangan, maka cenderung putus asa, patah semangat, dan balik. Tetapi kalau orang yang bersungguh-sungguh itu berbeda. Dia harus mendapatkan sampai dapat. Mencari sampai dapat. Nah, itu artinya sungguh-sungguh. Daud menasehatkan kepada Salomo anaknya dalam 1 Tawarik 28 ayat 9 dikatakan, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Kita bisa berbohong pada manusia tapi kepada Tuhan tidak. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Jadi mencari Tuhan itu sama dengan mengutamakan Tuhan dalam setiap segi kehidupan. Mengutamakan Tuhan artinya apa-apa kita bertanya, ini kayaknya Tuhan setuju nggak kalau begini? Dalam hal sepele juga.
hal sepele. Ketika kita di jalan, seringkali itu juga, saya juga harus bertanya, kayaknya Tuhan setuju gak kalau saya begini? Sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, mendengar suaranya, mencari kehendaknya, menerima tuntunannya, dan bersedia ditegurnya. Itu artinya sungguh-sungguh mencari Dia. Firman Tuhan bilang kalau hari ini Tuhan menegur engkau, jangan keraskan hatimu. Seringkali yang membuat kita itu tidak bisa dekat dengan Tuhan itu karena apa? Kekerasan hati kita. Seringkali hati kita itu keras gitu ya. Keras. Mau siapapun yang ngomong itu gak bisa masuk. Keras. Nah, biarlah hati kita itu lembut. Bersedia ditegur. Orang bijak itu adalah orang yang lembut, yang mau menerima teguran. Itu orang bijak. Yang gak keras hati. Nah, saudara, iman Henokh dapat menjadi teladan bagi kita. Dengan membangun hubungan dengan Tuhan setiap saat. Kenal Dia, miliki hubungan dengan Dia, dan bergaullah lebih intim, akrab dengan Tuhan. Sebab kepada yang akrab dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahukan segala rahasia. Betapa pentingnya untuk kita mengejar kekudusan dalam kehidupan Kristiani kita ini. Dengan kita praktekkan ketaatan kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita kepada Tuhan. Mulailah dengan hal-hal kecil. Hal-hal kecil kita taat. Nanti kita akan bisa taat dalam perkara yang besar. Mulai dari hal-hal kecil. Jam-jam ibadah. Membawa persepuluhan. Itu hal-hal kecil, saudara. Kelak hal-hal besar kita bisa taat. Setia kepada Tuhan. Setia. Terus cari Tuhan. Terus kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu daripada hal-hal lainnya, termasuk kepentingan kita sendiri. Saya belakangan ini tengah malam saya suka dibangunkan Tuhan untuk suruh berdoa, saudara. Kadang-kadang saya suka, aduh Tuhan ngantuk banget ini masih. Tapi saya mau belajar taat, setia. Mementingkan Tuhan lebih daripada keinginan sendiri. Daging ini lemah, sebab itu kita harus lawan. Roh penurut. Saya harus lawan keinginan daging. Saya mulai doa. Dan sebegitu saya mulai doa, saya langsung bilang, Tuhan, apa yang mau saya doakan? Taruh Tuhan di dalam hati saya, apa yang harus saya doakan. Dan sedang saya mulai berdoa, nanti ada Tuhan kasih ini, Tuhan kasih di sini, Tuhan kasih ini, diingatkan ini, diingatkan ini. Dan saya berdoa. Penting kita mau belajar hidup taat dan setia dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Mencari Tuhan menunjukkan keaktifan kita sebagai muridnya. Bukan pasif menunggu dan berdiam diri.
kita harus aktif, itu namanya mencari. Mencari itu adalah kata kerja, saudara. Kata kerja aktif, kata kerja pasifnya dicari. Nah, tapi kalau mencari itu artinya kata kerja aktif. Enggak pasif, enggak kita menunggu dan berdiam diri, tapi kita memang berusaha, ada effort, ada usaha yang kita lakukan. Itulah saudara, pergumulan kita dalam hidup. Yaitu apa? Mengalahkan kedagingan kita untuk kita bisa tetap taat dan setia. Kalau Tuhan suruh kita memberi, kita hitung-hitungan. Kalau saya beri nih nggak cukup nih. Saya masih punya kebutuhan ini, kebutuhan itu. Tapi Tuhan begitu jelas bilang, beri. Dan itu adalah bagian dari ketaatan. Ketika Tuhan suruh kita ampuni, udah jelas. Firman Tuhan udah jelas. Itu tidak kondisional. Ampuni itu tidak kondisional sifatnya. Udah jelas, siapapun harus mengampuni. Karena Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Itu dasarnya. Jadi enggak ada alasan bagi kita lagi untuk tidak mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, you are wrong. Kamu salah. Dan kamu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Sebab itu sudah jelas. Setiap anak Tuhan yang sudah diampuni oleh darah Yesus, maka kita wajib mengampuni orang lain. Hidup di dalam damai. Hidup di dalam sejahtera. Ini bentuk ketaatan. Dan bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang, jangan. Terus kita mulai berdalih. Tuhan, salah kali ah. Kalau ini enggak, Tuhan gimana? Apa ada lagi kesempatan selanjutnya? Tapi Tuhan bilang jangan. Saudara, kalau kita bandel, saudara, saya mau bilang nih, suara Tuhan makin kecil. Saudara dengar. Lama-lama sayup-sayup dan lama-lama gak kedengeran lagi. Tapi kalau suara Tuhan masih kenceng, itu artinya Tuhan masih sayang sama saudara. Dan saudara jangan lakukan. Kalau Tuhan sudah bilang jangan, stop. Ya stop. Lalu gimana Tuhan? Tenang. Kalau Tuhan yang suruh stop, maka Tuhan juga nanti yang akan buka jalan untuk segala sesuatunya. Tapi kalau engkau tabrak terus, padahal udah ada sign itu, verboden, kau tabrak terus, maka Tuhan akan berdiam diri. Dan engkau akan mengalami hal-hal yang mengecewakan. Mari saudara, kita mau belajar untuk taat, setia, dalam hal kecil aja. Taat, setia. Hidup bergaul dengan Allah. Jadikan Kristus itu sahabat. Jadikan dia kekasihmu. Jadikan dia teman yang paling dekat denganmu. Dan engkau pasti tidak akan kecewa. Kiranya Tuhan menolong kita. Haleluya. Kita menaikkan pujian. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita bangkit berdiri. Menaikkan pujian. Tuhan, aku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini.
jadi bejana. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak saudara yang saat ini setelah dengar firman Tuhan, engkau mau berkata, Tuhan, aku mau taat. Tuhan, aku mau setia. Biar hidupku berkenan kepadamu. Berapa banyak saudara yang mau mengatakan ini? Mari, angkat tanganmu. Tuhan melihat engkau. Engkau tutup matamu dengan kesungguhan hati. Engkau katakan, Tuhan, aku mau taat. Aku mau setia, Tuhan. Aku mau hidup berkenan kepadamu. Aku mau menyenangkan Engkau. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu.
itulah kerinduan kami. Biar hidup kami pun berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Biar perkataan kami menyenangkan hati Tuhan. Biar tindakan kami menyenangkan hati Tuhan. Oh, biar apa yang kami lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Seluruh hidup kami mau persembahkan kepadamu. Seluruh hidup kami mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Oh Yesus, Engkau jamah setiap kami, Engkau melawat setiap pribadi. Biar kami menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau. Engkau jamah, Engkau lawat pribadi lepas pribadi. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami satu persatu. Engkau melawat setiap kami. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Ampuni ya Bapa, ampuni. Dan biar kiranya Tuhan, setelah kami mendengar firman-Mu, kami mau diperbaharui setiap hari. Kami mau diperbaharui setiap hari. Kami mau belajar dari pribadi Henokh, dari ketaatannya, dari imannya, dari kekudusan Henokh. Kami mau belajar ya Bapa, bahwa manusia pun bisa Tuhan, bisa hidup kudus, bisa menyenangkan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kiranya Engkau berkarya, terus berbicara bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Dan sekarang Tuhan, kami ingin menerima perjamuan kudus. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan yang akan melayani perjamuan kudus untuk maju ke muka. Tuhan, Engkau kuduskan setiap kami. Berkati roti dan anggur ini, agar olehnya kami mengalami persekutuan antara kami masing-masing, dan persekutuan antara kami dengan Engkau di dalam tubuh dan darah-Mu. Terima kasih ya Bapa, sebab itu Engkau melawat setiap kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menerima perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menerima perjamuan kudus. Buka hatimu untuk terima berkat Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Haleluya. Salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari semua kita bangkit berdiri. Apakah ada yang sudah mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus tetapi belum terlayani? Boleh mengangkat tangannya. Kalau ada yang belum, baik. Kalau sudah, kita siapkan roti di tangan kanan kita, angkat tinggi-tinggi dan dengarkan firman yang akan saya bacakan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab itu mari kita terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Makasih Yesus untuk korban-Mu di atas kayu salib. Untuk tubuh-Mu yang sudah terpecah bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk penebusan yang sempurna yang Kau sudah kerjakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan sekarang saudara-saudara mari kita angkat anggur tangan kanan kita ini. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sebab itu kita terima dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk darah yang sudah tercurah bagi kami. Terima kasih ya Bapa untuk penyucian, untuk kekudusan Tuhan. Oleh darah-Mu kami disucikan. Terima kasih ya Bapa, oleh darah-Mu kami sudah ditebus di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Oh kami memuliakan Engkau. Kami memuji Engkau. Haleluya. Berdiri, kita akan menerima doa pengurapan. Mari saudara, kita mohonkan pengurapan dari Tuhan sendiri atas hidup kita. Rendahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Penuhiku. Urapi
Ibu Saudara, ada pengumuman penting yang perlu saya sampaikan menyikapi apa yang akan kita hadapi di dalam minggu-minggu ini, yaitu pesta demokrasi, di mana kita semua akan memberikan andil kita bagi masa depan bangsa ini. Ini adalah hal yang penting yang bisa dilakukan oleh kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, ikut menentukan akan masa depan bangsa ini. 5 tahun bahkan bisa 10 tahun ke depan. Di tanggal 14 Februari. Dan kita tahu situasi politik memanas. Kalau saya mengutip apa yang dikatakan oleh Romo Manis, dia mengatakan bahwa ini genting. Terus beberapa pakar-pakar juga menyebutkan suasana berbahaya. Jadi mari kita sebagai gereja Tuhan, mari kita, yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Amin. Sebab itu saya mau mencanangkan doa puasa. Kita akan mulai besok. Kita akan mulai besok doa puasa sampai tanggal 13. Sampai tanggal 13. Kita berpuasa selama 18 jam. Jadi saudara hitung sendiri. Kalau saudara berpuasa mulai dari jam 6 sore, maka jam 12 siang saudara bisa makan. Ya, 18 jam. Ya, kalau saudara mulai puasa jam 10 malam, maka saudara baru bisa makan ya jam 4 sore. Jam 4 sore, begitu ya. Mari kita akan bersatu hati, kita berdoa. Saya enggak mau membahas saudara mau pilih nomor berapa, itu hak saudara. Ya, itu hak saudara. Saya tidak akan mencampuri dalam hal itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Minta Tuhan tunjukkan juga siapa yang kita akan pilih. Singkapkan segala sesuatu supaya jelas. Kita jadi bisa memilih dengan tepat orang yang tepat. Dan kita berdoa supaya jangan terjadi chaos atas bangsa ini. Semua berjalan dengan baik. Ya, walaupun suasana panas tetapi hati boleh dingin. Ya, jangan hatinya panas juga. Nah, itu bisa. Yang parah kan bukannya para paslonnya, yang parah kan para pendukungnya itu ya. Jadi itu yang kita harus doakan supaya padahal paslon siapapun yang menang gak dapat untung apa-apa sebetulnya, ya kan? Apalagi sampai bersaudara jadi kelahi, repot ya. Padahal gak dapat apa-apa, si A menang nggak jadi dia lebih kaya, si B menang nggak jadi dia lebih miskin, ya sama aja. Ya, jangan sampai berkelahi, jangan sampai persaudaraan menjadi lepas. Nah itu yang kita harus doakan bangsa ini. Jangan sampai ada kerusuhan. Tuh ya, kitong basudara gitu kan. Apapun yang terjadi kitong basudara. Jadi kita berdoa. Dan saya percaya di atas semuanya ini Tuhan mengendalikan. Dia itu mengendalikan bangsa ini. Bangsa ini sudah melewati pasang surut, jatuh bangun, tapi tetap survive. Itu yang luar biasa, karena ada tangan Tuhan, karena ada doa dari anak-anak Tuhan. Sebab itu mari kita berpuasa, berdoa mulai besok. Bukannya puasa doa. Kalau puasa doa artinya kita tidak berdoa. Ya enggak? Jangan berpuasa aja tidak berdoa, artinya kita diet. Ya, tapi mesti doa dan puasa, ya. Nah itu, ya kita dukung bangsa ini. Kita dukung. Tapi sebagai patokan mungkin saya bisa minta ditayangkan panduan dari PGII mengenai pemilu, ya, supaya kita juga dapat panduan. Saya tidak akan mengkampanyekan paslon siapa saudara harus pilih, enggak, ya. Saya tidak mau
cawe-cawe seperti itu, gak mau. Karena kita punya etika, mari kita jalankan etika itu. Saudara punya hak pilih masing-masing, tapi biar kita melihat panduan seperti ini. Ini yang diberikan oleh PGII ya, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia. Yuk kita coba bisa ditampilkan, Ricky tolong. Ini bagus untuk kita perhatikan. Bisa ditampilkan? Ada nggak? C? Rio. Oh, ternyata Rio yang simpen. Ayo Rio, ayo tampilkan. Bisakah? Oke, nggak ada yang tidak bisa dilakukan Ricky. Ayolah. Ayo Ricky, kamu bisa. Oke, kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Belum juga. Oke, bisa? Ya. Ya. Oh, bisa digedein gak Riki? Saya tidak bisa membacanya. Apakah saudara-saudara bisa baca dari situ? Coba diperbesar perbagian-perbagian. Bisa? Ini adalah pesan pastoral PGI untuk pemilu 2024. Saya baca ya, nomor 1. Minta tuntunan Tritunggal Allah untuk menggunakan hak pilih secara bebas dan bertanggung jawab demi kemajuan demokrasi dan kesejahteraan bangsa. Jadi yang pertama kita doa, yaitu sebabnya kita doa puasa mulai besok. Lalu yang kedua, penegakan moral dan etika selama pemilu sangat penting untuk menjamin kualitas demokrasi dan integritas sistem pemilu. Yang ketiga, lembaga penyelenggara pemilu harus menegakkan aturan dan tidak berpihak pada calon dan partai politik tertentu. Yang keempat, warga gereja yang ikut kontestasi politik, ingatlah, politik bukan lahan mencari kekuasaan, tetapi sarana mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Yang kelima, gereja-gereja diminta tak memihak calon atau partai politik tertentu karena pilihan umat sangat beragam. Yang keenam, kepada warga gereja yang menggunakan hak pilihnya, PGI menghimbau agar pertama, fokus memilih mereka yang berintegritas. Ini yang penting kita mesti perhatikan. Cari yang berintegritas, setia kepada konstitusi, Pancasila, dan UUD 45. Serta punya komitmen kuat tetap tegaknya NKRI. Hindari keterjebakan pada visi dan misi, serta janji-janji kampanye yang nampak manis dan menjanjikan. Pelajari rekam jejak calon dan partai pendukungnya. Tolak politik uang dan politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Jauhi hoaks, ujaran, dan pelintiran kebencian, provokasi, intimidasi, dan polarisasi atas dasar pilihan politik yang berbeda. Berpartisipasilah sebagai relawan untuk mengawasi dan menjamin berlangsungnya pemilu secara jujur dan adil. Partisipasi saudara-saudara dalam pemilu juga merupakan panggilan iman dan pengutusan untuk menjadi garam dan terang dunia. Ya, jadi saya mengutip apa yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani, jangan terpengaruh oleh visi misi. Visi misi itu bisa manis, tadi kan dibilang, tapi lihat rekam jejaknya, itu aja, itu nggak akan bisa bohong. Rekam jejak nggak bisa bohong, visi misi bisa bohong. Ya, jadi kiranya Tuhan memberikan kita hikmat dan membukakan segala sesuatu secara jelas. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yang penting mulai besok kita doa dan puasa. Haleluya. Nanti saudara akan pasti merasa ini sulit ketika tanggal 10. Jangan lupa tanggal 11 kita ada ibadah. Amin. Walaupun tanggal 10 Imlek 11 ibadah. Amin. Haleluya. Jadilah kita taat dan setia. Haleluya.
Haleluya. Mari saudara kita terima berkat. Saudara-saudara arahkan hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dan bawalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah, yang intim dari Roh Kudus. Itu yang akan menyertai kita, memimpin hidup kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya kita serukan bersama. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Urapilah kami, Tuhan, menjalankan visi dan misimu, menjadi gereja yang sehat, kuat, dan bertumbuh. Hidup menjadi jemaat yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Pakai kami, Tuhan, GPI Gading Serpong, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu. Haleluya. Kita akan bersatu sejenak. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.